Halo guys, apa kabarnya nih? Sebelum menonton, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya juga ya, agar dapat pemberitahuan updatean terbaru dari channel ini. Dan kali ini saya akan membahas film berjudul Resident Evil yang dirilis pada tahun 2002. Tanpa banyak spoiler, kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Sebuah perusahaan Umbrella Corporation menjadi salah satu perusahaan komersil terbesar di Amerika Serikat. Produk yang dihasilkan perusahaan ini banyak dipakai oleh masyarakat. Namun, Umbrella Corporation punya sebuah rahasia besar yang tidak diketahui bahkan oleh pekerjanya sendiri, dan inilah Resident Evil. Cerita diawali dengan seorang pria yang tak dikenal sedang berada di sebuah laboratorium yang nampaknya sedang memindahkan sebuah tabung berisi cairan. Lalu pria itu melemparkan satu dari tabung tersebut hingga pecah, kemudian pergi dan membuat cairan berwarna biru itu menguap kepada saluran udara. Di luar lab terlihat seorang pria sedang gurung-gusuh dan menggoda salah satu pekerja Umbrella Corporation. Para pekerja di lokasi tersebut tidak menyadari bahwa ada bahaya yang menimpanya. Hingga salah satu sistem keamanan mendeteksi sebuah cairan biru yang ternyata itu sebuah virus. Secara otomatis pintu gedung tersebut terkunci dan menahan semua orang di dalam gedung tersebut, termasuk di dalam lift. Orang-orang di sana sangatlah begitu panik dengan apa yang terjadi. Mereka semua berusaha keluar, namun itu semua sia-sia. Karena sistem keamanan komputer sudah mengunci semua pintu dan akses. Di dalam lift, tiba-tiba ada lift yang ambruk dan semua membuat orang di dalam sangat panik. Tak berserang lama, sebuah gas menyemprotkan ke seluruh ruangan hingga membuat semua orang yang menghirupnya tewas mengenaskan. Salah satu orang di dalam lift mencoba keluar dari lift, namun sayangnya hal itu tidak diduga terjadi karena tiba-tiba liftnya ambruk lagi. Dan di lain tempat terlihat seorang wanita bernama Alice terbangun dari tidurnya di kamar mandi. Dia pun sama sekali tidak ingat dengan semuanya. Kemudian dia membuka sebuah laci yang di dalamnya terdapat sebuah senjata yang terkunci. Dalam keadaan bingung, Alice pun melihat sebuah foto pernikahan dirinya bersama laki-laki tak dikenal. Untuk itu, ia segera keluar dari tempat tersebut dan saat di luar tiba-tiba ada sebuah helikopter yang mendarat seketika dan ada seorang pria menarik kembali Alice ke dalam rumah. Tak berselang lama, datang pula pasukan bergerombolan senjata masuk ke dalam rumah, yang lalu menangkap dan memborgol pria tersebut. Pria itu mengaku dirinya sebagai polisi, dan ia bernama Matt. Sementara Alice tidak ditangkap karena pasukan tersebut menyebut Alice bahwa dia bagian dari mereka. Namun, karena Alice masih terpengaruhi efek sistem pertahanan, ia pun masih belum tahu bahwa dirinya sendiri. Pasukan tersebut dipimpin oleh James dan ajudannya. Kemudian, Alice dan Matt dibawa ke sebuah ruangan tempat rahasia yang ternyata di dalam ruangan tersebut terdapat sebuah kereta bawah tanah rahasia. Lalu mereka semua memasuki kereta itu. Kereta tersebut salah satu buatan Umbrella Corporation dan salah satu pasukan bernama Rain mencoba untuk memperbaiki kabel dari kereta yang copot agar bisa beroperasi kembali. Saat memperbaiki kabel, Rain mendeteksi ada sebuah hal yang janggal dan ia pun mengabaikan itu. Setelah memperbaiki, akhirnya kereta yang ditumpakinya berjalan kembali dan Rain mencoba untuk membuka sebuah pintu namun agak kesulitan. Untuk itu, salah satu dari tim pasukan tersebut mencoba membuka pintu tersebut dan terdapat seorang pria pingsan. Alice pun melihat pria tersebut. Seketika, Alice ingat bahwa pria tersebut adalah salah satu pengantin yang ada di dalam fotonya. Setelah mengecek cincin yang ada di dalam jari manisnya, cincin itu bertulis properti milik perusahaan Umbrella. Beberapa menit kemudian, pria itu siuman dan pria itu juga sama sekali tidak mengingat seperti Alice. Pria itu bernama Spence. Singkat cerita, sesampainya di tempat tujuan, mereka membawa sebuah senjata yang diawasi CCTV milik perusahaan Umbrella Corporation. Di sana juga, Alice masih bingung dan bertanya-tanya kepada James bahwa apa yang terjadi sebenarnya. Di sini, James menjelaskan kalau Alice dan James sama-sama bertugas menjadi mata-mata Umbrella Corporation. Dan rupanya, pernikahan dan rumah besar yang Alice tinggali adalah sebagai tempat penyamaran untuk menutupi tempat rahasia yang bernama The Hive. The Hive adalah tempat penelitian rahasia milik Umbrella Corporation yang berada jauh di bawah tanah Raccoon City. Di dalam The Hive memperkerjakan 500 teknisi ilmuwan dan staf pendukung.
Mereka semua di sana sedang berada di sebuah tempat bernama The Hive. Alasan mengapa Alice dan Spence tidak bisa sama sekali mengingat dikarenakan oleh sistem keamanan yang mengeluarkan gas ke dalam rumah. Dan efek yang menghirup udara tersebut tidak akan sadarkan diri sampai 4 jam, bahkan efek yang paling serius bisa memicu hilang ingatan. Pasukan khusus ini dikirimkan untuk menyelidiki tempat itu. Mereka curiga bahwa sistem keamanan The Hive diretas oleh seorang yang tak dikenal. Setelah salah satu pasukan tim berhasil membobol pintu The Hive, mereka semua memasuki tempat The Hive dan menemukan sebuah lift yang sudah rusak. Akhirnya mereka terpaksa menerobos melalui tangga. Saat berjalan ke bawah, James menjelaskan tentang Red Queen, yaitu sistem kecerdasan buatan milik Umbrella yang mengatur The Hive dan yang telah diretas oleh seseorang untuk membunuh semua orang yang ada di The Hive. Kedatangan mereka tidak lain yaitu mematikan sistem keamanan Red Queen. Ketika itu, Matt terkejut melihat ada sebuah mayat yang muncul di dalam air. Kemudian mereka melanjutkan pergi dan tiba-tiba sesampainya di sebuah tempat ruangan yang penuh dengan berbagai benda aneh, James sebagai kepala pemimpin meminta agar Matt dan Rain berjaga-jaga di ruangan ini. Sementara James dan Alice dan yang lainnya pergi menyelidiki tempat lain. Saat berjalan, Alice berpisah dan melihat ada sebuah makhluk aneh. Entah itu apa, yang jelas simak aja videonya sampai habis. Alice dan yang lain berhasil menemukan sebuah ruangan untuk menuju ke sistem keamanan Red Queen. Salah satu tim bernama Chad Kaplan mencoba untuk menetas sistem keamanan dan alhasil, dia berhasil membuka sebuah pintu di dalam sana. James mencoba masuk sendiri untuk mengecek dan memastikan di dalam ruangan sana aman atau tidak. Lalu dia menempelkan sebuah alat peretas agar pintu kedua bisa terbuka oleh Chad. Chad berhasil meretas dan membuka pintunya. Kemudian ketiga anak buah James masuk membawa alat yang akan digunakan untuk mematikan sistem keamanan Red Queen. Namun sialnya tiba-tiba sistem keamanannya aktif kembali dan membuat satu ruangannya terkunci rapat kembali. Tak selang lama ada sebuah laser yang datang ke arah mereka secara terus-menerus dan satu persatu dari mereka tewas terpotong oleh laser. Di luar sana, Chad Kaplan sangat panik berusaha meretas kembali sistem keamanannya. Saat bersamaan berhasil membuka sistem, naas James tidak keburu selamat dan membuatnya tewas mengenaskan. Alice dan yang lain sangat begitu panik melihat hal itu. Walaupun James sudah tewas, mereka semua harus dengan segera menghentikan sistem keamanan Red Queen. Di dalam ruangan pusat Red Queen, Kaplan dan Alice berhasil memasang sebuah alat untuk menghentikan sistem keamanan. Tapi saat itu muncullah sebuah hologram merah yang mengatakan jangan pergi dari sini. Dan jikalau mereka menonaktifkan sistem Red Queen, maka mereka semua akan mati. Meski begitu, Kaplan tidak mendengar ucapan hologram tersebut dan Kaplan tetap memastikan sistem keamanan Red Queen. Akibatnya, beberapa pintu keamanan yang harus terkunci kini terbuka otomatis tanpa harus meretasnya lagi. Di tempat lain, Jedi dan Rain mendengar suara aneh yang lalu Rain menyelidiki sendiri tempat suara itu berasal. Kemudian, Rain menemukan seorang wanita yang selamat. Ia pun menghampiri wanita itu, tiba-tiba wanita itu menggigit tangannya Rain. Jadi mencoba menolong Rain lalu mendebakinya beberapa kali tapi sangatlah kuat. Ya, bisa dipastikan bahwa makhluk tersebut adalah zombie. Setelah itu, Rain menderedet zombie itu sampai terpental. Tak lama datanglah Matt, Alice dan yang lainnya. Matt datang menjelaskan bahwa orang tersebut sudah mati. Kemungkinan mereka terinfeksi oleh T-virus yang menyebabkan menjadi zombie. Setelah itu, mereka memutuskan untuk segera pergi dari tempat tersebut, dan tiba-tiba muncullah pasukan zombie yang berdatangan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua pun menembaki zombie tersebut, tapi zombie itu sangat kuat dan tidak mempan oleh peluru. Di saat itu ada sebuah ledakan yang memisahkan Matt, Alice, dan anggota lainnya. Matt di sana mencoba untuk melepaskan kunci borgol di tangannya, dan setelah berhasil terbuka, mereka berdua segera kabur. Sementara, Chad mencoba membukakan sebuah pintu lift dan yang lainnya menahan zombie yang berdatangan. Karena terlalu lama, Jedi menghampiri Chad dan ia mencoba membukakan lift tersebut dengan kode yang diberikan Chad. Akhirnya, pintu lift tersebut terbuka dan tak disangka di dalamnya berisi pasukan zombie yang menewaskan Jedi saat itu.
sisi lain, sebuah monster mengerikan terlihat mengetuk-ketuk pintu dan keluar dari tempat persembunyiannya. Alice dan Matt terlihat sedang berjalan. Tak berselang lama, Matt menghilang dan meninggalkan Alice. Kemudian, Alice masuk ke dalam sebuah ruangan yang sepi dan tiba-tiba dia dikejutkan dengan seekor anjing yang sudah terinfeksi oleh T-Virus. Lantas, dia pun segera menghindarinya. Dan saat masuk ke dalam ruangan, dia dikejutkan dengan zombie, tapi dia berhasil menumbangkan si zombie tersebut. Alice pun langsung mengambil pistol milik si zombie, dan dikira anjingnya cuma satu. Ya, ternyata terdapat beberapa anjing di luar sana. Di sini kita akan melihat kemampuan atau jati diri Alice yang sebenarnya, karena dia mampu menumbangkan semua anjing dengan beberapa tembakan. Di sisi lain, Matt terlihat sedang mencari seseorang, lalu dia melihat sebuah tanda pengenal bernama Lisa. Tiba-tiba, seseorang wanita di belakang menghampiri Matt, dan ya, ternyata itu Lisa yang sudah berubah menjadi zombie. Lisa pun menyerang Matt, untungnya berhasil diselamatkan oleh Alice. Terkuak fakta bahwa sebenarnya Matt bukanlah seorang polisi, melainkan dia menyusup ke dalam The Hive untuk mengetahui adiknya yang bekerja di sana. Dan ternyata adiknya sudah menjadi zombie yang barusan tadi. Matt juga sengaja mengirim Lisa untuk mengambil sebuah sampel T-Virus karena dia punya kenalan di The Hive yang tak dikenal oleh Matt. Di lain lokasi, semua anggota yang tersisa begitu panik. Lalu muncullah Alice dan Matt yang masuk menghindari kejaran zombie. Di situ, mereka semua mencari jalan keluar dari gedung The Hive. Kemudian, Alice memutuskan untuk mengaktifkan kembali Red Queen karena dia pikir Red Queen akan memberi jalan keluar baginya. Saat Red Queen menyala, beberapa dari mereka melontarkan pertanyaan tentang kelemahan zombie dan tentang T-Virus. Red Queen menjelaskan tentang kelemahan zombie, yaitu mereka harus menembak tepat di bagian kepalanya, dan T-Virus salah satu buatan Umbrella Corporation. Virus ini sebagai senjata biologis, namun efek yang paling mengerikan merubah makhluk hidup menjadi zombie. Dan bila mana ada seseorang yang terkena gigitan atau goresan saja, maka orang tersebut akan berubah menjadi zombie. Setelah menjelaskan, Red Queen memberi mereka sebuah jalan agar bisa keluar dari The Hive. Tiba di sebuah lorong, mereka mencari jalan keluar dan tiba-tiba muncul lagi sekumpulan zombie, dan kali ini cukup banyak. Mereka semua pun menghindari zombie dan naik ke atas pipa. Tersisa Rain yang masih di bawah, lalu melihat JD sudah menjadi zombie. Dia pun terkena gigitan JD, dan pada akhirnya terpaksa Rain harus menembak JD. Di saat berjalan di atas pipa, tiba-tiba pengaitnya lepas dan membuat pipanya terjatuh hingga memisahkan Kaplan dan yang lainnya. Kaplan mencoba menahan zombie dan membiarkan mereka meninggalkan sendiri saja. I want you to go now. Go! Singkat cerita, tiba di sebuah laboratorium dan Spence tiba-tiba pulih dari amnesianya. Ia mengingat semua kejadian yang menimpanya. Dan terkuak fakta bahwa orang yang mencuri sampel T-Virus di awal film yaitu Spence. Spence kemudian mengarahkan pistol ke arah Alice dan mengatakan bahwa dialah yang telah menyimpan sampel T-Virus. Lalu zombie yang di belakangnya menggigit Spence, tapi masih bisa menahannya. Untuk itu, ia langsung pergi meninggalkan Matt, Alice, dan Ray. Di lain tempat, tepatnya di sisi kereta api, Spence mencoba menyelamatkan diri dengan menyuntikkan antivirus. Ia tidak sadar bahwa sebuah liker atau mutan muncul, dan ia pun diserang oleh mutan tersebut dan membuatnya panas. Mutan ini bermutasi setelah menggigit Spence dan menjadi semakin kuat. Sementara itu, Rain yang telah tergigit mulai menampakkan bahwa dirinya akan berubah menjadi zombie, dan Red Queen juga memberi pilihan agar mereka bisa keluar dari laboratorium itu, yaitu harus mengkorbankan salah satu dari mereka atau tidak, mutan itu akan segera masuk ke dalam laboratorium. Rain menyuruh Alice untuk menebasnya saja, dan Alice pun dibuat bingung, tapi apa yang terjadi?
Iya, ternyata Alice menghancurkan sistem Red Queen dan saat itu juga semua sistem mati dan pintu pun terbuka. Muncullah Kaplan yang ternyata masih hidup. Alice bersama Matt yang sudah menemukan jalan menuju kereta langsung membawa Rain dan Kaplan. Sementara Alice mengambil terlebih dahulu T-Virus dan tiba-tiba Spence berubah menjadi zombie dan Alice pun membacoknya. Lalu masuk ke dalam kereta api. Di dalam kereta api, Alice menyuntikkan T-Virus ke dalam tubuhnya Rain yang sudah semakin parah. Kaplan juga mendapatkan suntikan karena ia terinfeksi oleh zombie. Sambil berjaga-jaga, Alice memegang senjata dan mengarahkan ke arah Rain. Tapi ternyata Rain masih sadar. Di tengah perjalanan, tiba-tiba monster menyerang dan merobek sisi-sisi kereta api, yang membuat Matt terkena goresan. Tak hanya itu, si monster mencaplok Kaplan dan lalu mengeluarkannya dari kereta api. Matt pun berusaha mengunci pintu, tapi alhasil si mutan pun berhasil masuk. Lalu Matt mendorong pipa ke arah monster dan Alice menusuk lidah monster tersebut dengan pipa ke lantai. Tidak hanya itu, ternyata Rain berubah menjadi zombie dan terpaksa Matt menembaknya. Kemudian Matt membuka sebuah kolong kereta yang membuat si monster itu terkena sengatan rel, yang akhirnya monster itu berhasil terkalahkan. Kini tinggal tersisa dua, yakni Matt dan Alice, dan mereka selamat tiba di permukaan. Matt mulai menampakkan gejala bahwa dirinya akan berubah menjadi mutan akibat cakaran liker. Saat itulah beberapa ilmuwan Umbrella datang dan menangkap mereka berdua. Salah satu pimpinannya melihat Matt dan berkata, "Aku ingin agar dia masuk dalam program Nemesis." Sementara itu, Alice dijadikan kelinci percobaan untuk program Virus Team. Tak lama setelah itu, Alice tersadar dan sudah berada di dalam ruangan rumah sakit. Ia pun langsung melepaskan kabel atau infusan yang menempel di sekujur tubuhnya dan saat sesudah dilepas, Alice mencoba keluar membobol pintu yang terkunci. Alice perlahan menuju arah keluar dan melihat di luar sana kota sudah dalam keadaan porak-poranda, tak ada orang satupun. Lalu ia mengambil sebuah pistol dan film pun berakhir. Oke guys, terima kasih sudah menonton film ini. Pastinya masih berlanjut, ada sequel yang kedua. So, jadi stay tune aja ya. Makasih.